Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tutorial bagaimana cara memasukkan konten pembelajaran kita kepada LMS. Tapi sebelumnya ada yang terlewat tadi di pengaturan PowerPoint untuk SCOM ya. Masuk ke PowerPoint-nya, kemudian buka eSpring. Nah, klik di player. Kita akan mengatur tampilan PowerPoint ini nanti di LMS supaya lebih optimal gitu ya. Nah, di bagian layout di sebelah sini, ini untuk top bar jangan kita centang, juga untuk sidebar jangan kita centang supaya tampilannya full begitu ya. Untuk yang lainnya bisa kita abaikan, paling dicentang yang ini nih, optimize the course for smartphone, mengingat siswa-siswa akan menggunakan HP dalam mengakses LMS, maka ini kita centang begitu. Kalau sudah, tinggal di apply and close. Nah, jika sudah baru kita publish. Kita publish ininya LMS ya, pertidaksamaan. Kemudian ini sudah 960, ininya SCOM-nya 1.2. Kemudian customize lagi, ini sudah ya, ada 16 slide. Kemudian grade itemnya kita semua, jadi penilaian. Kemudian passing score-nya 80, durasi lessonnya 30 menit. Kemudian kalau sudah 30 menit maka si lesson ini akan otomatis berhenti ya begitu. Sudah di OK, save dan publish ya, tinggal ditunggu proses publishnya selesai. Sambil menunggu kita buka LMS-nya, masuk ke Chrome, kita buka LMS. Pastikan Bapak Ibu sudah membuat konten LMS ya, seperti yang sudah saya share di grupnya ini nih. Nah, ini akan kita kopikan ke LMS ya, pastikan ini sudah ada, jadi akan cepat mengerjakannya. Kita masuk ke LMS, kemudian login dengan akun masing-masing. Kemudian setelah masuk kita akan cari kelas kita ya. Sini saya ada 3 kelas. Kelas Meningrat, Dewi Sartika, dan Ki Hajar Dewantara. Misal saya akan memasukkan kontennya untuk kelas Ki Hajar Dewantara dulu. Klik yang MTK KHD. Nah, ini sudah masuk ke MTK KHD. Kemudian di sebelah sini ada panah, diklik turn editing on. Turn editing on. Nah, cirinya sudah ada tanda pensil di samping ini. Nah, kita tinggal memasukkan dari yang ini nih ya, konten LMS yang Word tadi. Pertama kita awali dengan pengumuman. Ini untuk isi yang pengumuman ya, kita copy. Ini yang pengumuman, kalau mau diganti boleh. Cara menyimpannya tinggal di enter ya. Kemudian kita edit. Ya, kita isi. Nah, deskripsi yang tadi, yang ini kita akan simpan di deskripsi. Jadi yang ini kita copy, masuk di sini. Ya, ini di paste di sini. Kemudian jangan lupa di sini diklik display description on course page. Jadi deskripsi ini akan muncul otomatis di halaman mapel kita ya, tanpa perlu diklik terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke ini activity completion. Nah, ini adalah centang. Untuk centang ada pengaturan ya. Pertama, do not indicate activity completion, jangan ada centang. Yang kedua, student can manually mark the activity as complete, jadi ini dicentang otomatis. Atau yang ketiga,
activity-nya disebut komplit tercentang otomatis kalau memenuhi syarat tertentu begitu. Nah, untuk pengumuman yang ini saran saya untuk activity completion-nya cukup yang kedua. Student can manually mark the activity as completed. Jadi dicentang otomatis oleh siswa gitu ya. Untuk ini jangan di enable, diabaikan saja. Kalau sudah tinggal save and display. Nah, ini sudah ada ya. Kita kembali ke general. Nah, maka tadi sudah muncul di sini ya, otomatis sudah muncul. Yang kedua di sini di konten LMS yang sudah saya buat ada harapan. Di sini ada harapan ya. Kemudian ada silahkan kalian tulis. Nah, kita copy dulu. Nah, harapan ini di saya menggunakan sticky note. Jadi ini baru diinstal plugin. Jadi untuk model kita karena buat sendiri maka beberapa plugin diinstal, termasuk saya baru install yang sticky note. Saya coba menggunakan sticky note. Bapak Ibu bisa menggunakan ini bisa tidak ya. Cuman saya mencoba untuk menggunakan sticky note di awal pembelajaran. Nanti anak-anak akan menuliskan harapan mereka untuk semester ini. Ya, kita klik judulnya ini harapan saya. Kita copy ke sini. Kemudian deskripsi yang ini kita copy, pindahkan di sini. Kemudian ini dicentang ya. Display description on course page. Nah, berikutnya ini note setting. Ini bisa diabaikan sebetulnya. Bisa juga kalau mau diisi silahkan. Pertama, ini bisa dicentang ya. Kemudian dibatasi juga boleh. Misal satu anak maksimal bisa mengirim 3 sticky note begitu ya. Kemudian untuk warna ini sudah ada default ya. Tinggal disesuaikan saja. Ini diabaikan saja. Paling ke activity completion. Nah, untuk activity completion saran saya jangan pilih yang kedua, tapi pilih yang ketiga. So activity is complete when condition are met. Jadi si centangnya akan otomatis jika ini kondisinya, jika siswa melihat activity ini. Jadi mereka harus membuka dulu, baru nanti itu akan checklist begitu ya. Kalau sudah save and display. Nah, ini titelnya kita ganti ya. Kita ganti dengan harapan saya. Kemudian kita save. Ini instruksinya ya. Silahkan kalian tuliskan harapan kalian untuk pembelajaran semester 1. Nanti mereka tinggal menambahkan di sini. Kalau sudah ke general lagi. Nah, di sini urutannya setelah pengumuman asesmen baru harapan saya. Sedangkan di pengaturan di Word saya harapan dulu baru asesmen. Maka kita tinggal menggeser ini yang asesmen, diklik, digeser ke bawah. Begitu. Jadi urutannya sudah sesuai dengan perencanaan yang di Word. Berikutnya kita masuk ke asesmen diagnostik. Ini berupa kuis ya. Kita copy dulu instruksinya. Ini asesmen diagnostik kognitif. Kita edit. Ini sudah. Kemudian deskripsi yang tadi kita tulis di sini. Kemudian ini di checklist ya, display description. Dan timing kalau mau diatur waktu ya, ini di sini saya diatur waktunya, misal mau kuis ini ada di tanggal berapa gitu ya. Kalau belum bisa diprediksi, ini lebih baik tidak di checklist. Jadi nanti dibukanya oleh siswa. Paling kita mengatur time limit waktu kuisnya. Misal apakah 10 menit atau 15 menit ya. Misal saya ini atur ke 15 menit. Kemudian ini sudah ya,
open attempt are submitted automatically. Untuk grade ini nilai. Nah, pertama KKM atau KKTP, nilai minimal untuk lulus berapa? Di sini saya tulisnya 6 ya. Nah, bisa kita rubah ke puluhan, misal 70. Kemudian attempt allowed, berapa kesempatan siswa untuk mengerjakan asesmen ini, apakah sekali atau bisa beberapa kali ya. Untuk ini saya tuliskan sekali ya, jadi mereka hanya bisa satu kali mengerjakan. Kemudian untuk layout, pre-question sudah ya, question behavior kita abaikan saja, kita masuk ke activity compression. Nah, pilihannya pilih ke yang ketiga, so activity is complete when condition are met. Nah, di sini kita kliknya ini ya, view dan harus mencapai passing grade. Jadi yang dikliknya 1, 2, 3 begitu. Tadi passing grade-nya adalah 70. Jadi kalau nilai mereka tidak 70 berarti tidak akan terchecklist. Kalau sudah, save and display. Kita tunggu sebentar. Oh, ini harus satuan, berarti nanti diubahnya terakhir ya. Kita tulis dulu 7, nanti harus dirubah dulu berarti di poin kuisnya. Jadi harus satuan dulu ya. Save and display, nanti kita bisa kembali lagi ke halaman ini setelah memasukkan soal dan memasukkan poin tiap soal. Ini sudah. Kita ke edit quiz. Nah, karena di sini kuisnya belum baru ada satu ya, dan ini soalnya juga ngasal, kita akan coba edit. Nah, soalnya dari yang tadi sudah kita buat. Pertama, untuk question name saya menyarankan menggunakan nomor soal saja, nomor 1. Question text diisi soal nomor 1, butir soalnya sudah ada nih ya. Hasil dari min 12 tambah 5 adalah, kita tinggal copy ke sini. Untuk nomor tidak usah ya. Nah, kemudian default marknya di sini 1, nilai ya, kita bisa rubah ke puluhan nilainya, misal ini 20 nilainya. Kemudian ini multiple choice ya, BC. Nah, ini pilihannya di sini ada 7, 17, min 7 dan min 17. Kita masukkan ini 7. Kemudian ini 17, pilihan kedua ya. Choice 3 min 17. Kalau ada tambahan lagi, nah kita buat lagi. Nah, ini pilihan ketiga tadi negatif 17 ya. Jawabannya mana? Ini misal dari soal ini jawabannya adalah negatif 17. Maka untuk negatif 7 maaf. Maka untuk yang negatif 7 kita isi 100 ya. Untuk yang lain non. Ini juga non. Save change. Ya, ini sudah. Kemudian untuk poin ya, nih untuk poin kita edit di sini nih. Nah, ini jangan 1 tapi 20 ya, enter. Nanti maksimum kreditnya ini ke 100 ya, kita save. Kemudian ini baru satu soal, kita masuk ke soal kedua, klik add new question, kemudian pilih mau tipe soalnya apa. Tadi di sini tipe soal yang kedua adalah benar salah, berarti kita pilih yang true false. Add
question name diisi dengan nomor soal, berarti nomor 2. Question text diisi dengan butir soal, ini butir soalnya. Nomornya kita hapus. Default marknya 20. Ini bisa diisi jika kita akan merespon setiap jawaban anak. Misal kalau jawabannya benar, responnya apa, kalau salah, responnya apa. Diabaikan pun tidak apa-apa ya. Saya memilih untuk diabaikan saja. Nah, ini correct answer. Jawaban yang betulnya apa? Apakah false atau true? Pak, di sini correct answer-nya false. Kalau sudah, tinggal save change. Nah, baru 2 soal. Soal ketiga kita lihat bentuknya adalah jawaban singkat ya. Kita add question, new question. Kita pilih. Nah, karena saya jawabannya berupa angka, pilih numerical. Bapak Ibu, kalau teks bisa short answer. Saya berupa angka berarti milih numerical. Nah, numerical ini berarti jawabannya harus berupa angka. Kalau siswa memasukkan bukan angka, maka akan ditolak. Question name-nya isi dengan nomor soal, berarti nomor 3. Question text-nya kita copy dari soal Word yang tadi. Di sini. Ininya kita hapus ya nomornya. Ini diisi 20. Nah, kita isi nih jawaban yang benarnya apa. Berarti ya jawabannya adalah 35. Ini jawabannya 35. Grade-nya diisi 100 karena jawaban benar. Gitu ya. Untuk yang lainnya kita abaikan saja. Kalau sudah, save change. Sudah 3 soal. Soal keempat bentuknya pasangkan, berarti menjodohkan ya. Kita coba copy dulu soalnya. Add new question. Kita cari apakah ada menjodohkan. Matching ini berarti ya. Nah, kita pilih yang matching. Klik add. Question name-nya berarti nomor soal, nomor 4. Question text-nya butir soal. Ininya grade-nya 20. Nah, ini kita masukkan pasangan-pasangannya ya. Yang dari Word tadi. Ini yang pertama. Nah, jawabannya terus di sini ya. Min 2,3,6. Kemudian ini yang kedua. Kita simpan di question 2. Jawabannya ditulis 2,3,6. Kemudian ini yang ketiga. Kita copy di question 3. Dan jawabannya ditulis 2,-3,6. Nah, sudah. Kalau sudah, kita save change. Soal kelima, ini bentuknya benar salah. Kita kopikan dulu. Ini sudah 4 soal. Soal terakhir kelima, bentuknya adalah benar salah. Berarti true false kembali. Question name-nya diisi nomor soal, nomor 5. Question text-nya diisi dengan butir soal. Konstanta pada bentuk aljabar
adalah 8, adalah min 8 ya. Nah, jawabannya adalah benar. Oh ya, ini isi dulu ya 20. Correct answer-nya kita isi true. Kemudian save change. Nah, soal asesmen diagnostik kognitifnya sudah kita masukkan ke dalam LMS. Sudah. Kalau sudah, kita ke general. Nah, maka di sini sudah ada pengumuman, harapan, asesmen begitu ya. Nah, untuk melihat apa yang akan nanti siswa lihat, kita bisa mengeceknya dengan cara klik di sini tanda panah, klik switch role to. Nah, kita pilih student. Nah, nanti siswa akan melihat seperti ini. Ketika mereka masuk ke LMS, tampilannya akan seperti ini. Pertama ada pengumuman, ya, Assalamualaikum. Nah, untuk kotak yang garisnya nyambung tegas begini berarti itu di checklist sendiri. Nah, begitu. Untuk kotak yang garisnya putus-putus seperti ini berarti di terchecklistnya otomatis.